diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Vero Lobase dalam program 5 menit bersama dengan Tuhan. Dalam sesi hari ini pembacaan firman hadir buat kita semua. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 di bawah tema dibenarkan untuk damai sejahtera. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ada 3 konsep dalam proses penebusan Yesus Kristus bagi manusia. Yaitu kita dibenarkan, kita didamaikan, dan diselamatkan. Tidak ada orang yang benar. Semua kita adalah orang berdosa. Orang durhaka yang segala jalan hidup selalu memberontak terhadap Allah. Sebaik apapun usaha manusia akan menjadi sia-sia. Ia tidak akan mampu membenarkan dirinya di hadapan Allah. Kita hanya dibenarkan oleh pemilik kebenaran melalui pengorbanan darah Kristus. Ketika manusia dibenarkan oleh Allah, maka sekarang manusia kembali memiliki hubungan yang kembali dipulihkan dan berdamai dengan Allah. Bukan hukum Taurat yang menjadi prioritas, tetapi karya penebusan Allah. Manusia sebagai imago Dei yang penuh kemuliaan telah ternoda oleh karena dosa kembali disucikan. Relasi yang terputus akibat dosa kembali dipulihkan. Dan kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Keselamatan itu adalah inisiatif daripada Allah. Ketika manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, Allah sendirilah yang berinisiatif datang dan mencari dan menemukan mereka. Dan ketika dosa semakin bertambah dalam dunia, Allah juga yang berinisiatif kasih. Allah yang transenden itu telah menjadi Allah yang imanen. Hadir nyata di tengah-tengah kehidupan manusia dalam misi keselamatan dunia. Pengorbanan darah Yesus telah melunaskan hutang dosa sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. Lantas demikian, sampai di sinikah akhir cerita iman orang Kristen? Karena ada banyak orang berpendapat menjadi orang Kristen itu gampang, enak, mudah. Karena Allah yang mengerjakan segala sesuatu. Jadi kita hanya berdiam diri dan tidak perlu berbuat apa-apa. Toh keselamatan itu anugerah. Hadiah yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Tinggal percaya, terima Yesus, maka selamat dunia akhirat. Memang anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita itu dengan gratis. Karena dengan apapun yang kita miliki dan lakukan, takkan mampu membayar harganya. Tetapi harus diingat, anugerah keselamatan Allah itu bukan barang murahan. Keselamatan itu mahal harganya. Karena Tuhan Yesus sendirilah membayar dengan harga dirinya. Melalui jalan-jalan salib yang penuh dengan kehinaan dan penuh dengan olokan. Bahkan membayar lunas dengan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Karena itu jangan pernah berpikir menjadi orang Kristen itu gampang, mudah, enak. Karena ada tuntutan yang amat besar yang harus dilaksanakan. Bagaimana menghargai dan bagaimana mempertahankan harga keselamatan Allah itu, yang mahal harga itu dalam nilai kualitas hidup. Seperti Kristus yang melewati jalan sengsara, maka sebagai pengikut pun kita akan melewati banyak tantangan, penderitaan di dalam dunia. Bapak, Mama, dan semua saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saat surat ini ditulis oleh Paulus, orang Kristen sementara berada dalam penganiayaan Kaisar Nero. Paulus mengajarkan orang percaya untuk bermegah dalam kesengsaraan. Bahwa kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Tahan uji tidak dihasilkan dalam satu malam, tetapi dia adalah hasil daripada bertekun terus-menerus.
melewati setiap proses hidup yang berat, dan membuat pilihan-pilihan konsisten yang benar dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan iman yang teguh, yang tidak bersandar pada kekuatan dan hikmat manusia semata, tetapi mau menaruh percaya sungguh kepada kuasa dan perkataan Kristus di dalam kehidupan. Banyak orang berani mati bagi Kristus, tetapi kenyataannya sedikit orang yang berani hidup bagi Kristus. Mengapa? Karena ia harus menahan diri untuk tidak marah dan membenci, tetapi harus mengasihi. Ketika difitnah, dia dituntut harus memberkati. Dianiaya, tetapi dia harus mengasihi, bahkan mau berdoa bagi musuh. Ini perkara yang sangat sulit. Bagaimana menyalipkan kedagingan diri sendiri, mengalahkan keegoan, dan mau mengikuti apa kehendak Tuhan. Kita yang dibenarkan oleh iman kepada Kristus akan mendapatkan damai sejahtera. Dosa memang menghilangkan damai sejahtera, tetapi pembenaran membuat damai sejahtera kembali hadir. Kristus telah menjadi akses, pintu untuk kita kembali berjumpa dengan Bapa. Rekonsiliasi kasih telah dipulihkan kembali. Berdamai dengan Allah juga tidak berarti bahwa hidup itu bebas dari masalah. Kita justru akan diteguhkan melewati masa-masa yang sulit. Semakin diuji, semakin bertambah teguh pada pengharapan yang sudah Tuhan janjikan, bahwa penderitaan yang kita alami di dunia sekarang ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Jangan goyah imanmu, bersukacitalah, bersyukurlah, kendati hidupmu itu ada dalam sebuah persoalan berat. Karena penderitaan adalah cara Allah membentuk karakter dan mendewasakan imanmu. Jangan jatuh ketika diterpa oleh badai kehidupan. Hiduplah berdamai seorang terhadap yang lain, dan tetap kerjakanlah kebenaran, sebab dia telah mendapatkan pembenaran yang sesungguhnya dari Allah. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.